tenang. Kita tidak hancur tapi kita sedang dibentuk. Tenang ya Bib ya, tenang. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut belajar nih sama guru-guru kita nih. Kita saksikan dulu yuk ada tayangan yang berikut ini. Subhanallah, saya bingung harus berkata apa ini. Ustadz Syam tolong bantu saya dong. Tapi beliaunya itu tahu kalau ibunya adalah ibu kandungnya, tahu? Tahu. Jadi bukan Kalau cerita. yang aku ikuti kontennya gitu ya. Jadi bukan yang kayak memang anak ini dirawat sama orang tua asuh atau orang tua angkat yang emang nggak tahu siapa ibunya, bukan begitu kan? Tahu dia, jadi dia belum pernah berjumpa secara fisik aja selama 23 tahun Subhanallah, itu. kadang-kadang tuh seperti itu ya, cobaan tuh ada-ada aja gitu ya. Dan maaf gitu, kadang dalam tanda kutip rasanya seperti sedang dihancurkan. Kok ini cobaan seperti menghancurkan seorang anak yang afwan, broken home gitu loh. Jadi gimana sih caranya ini anak-anak yang mungkin afwan kurang beruntung lahir dari keluarga yang tidak utuh gitu ya, yang keluarganya hancur gitu kan. Ini kan menimbulkan trauma, sebenarnya apa sih yang Allah lagi pengen bentuk gitu Ustadz Syam? Apa hikmahnya? Silakan. Tapi guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Maka orang yang menjadi panutan kita semua dialah uswatun hasanah, manusia paling sempurna yang Allah ciptakan, subhanallah. Itu dikasih contoh untuk orang-orang yang memiliki keluarga yang ternyata dari kecil tidak punya daripada orang tua yang lengkap, atau bisa dikatakan zaman sekarang broken home misalnya. Kenapa? Tidak memiliki daripada ayah kandung. Kenapa? Masih dalam kandungan. Allah wafatkan ayahandanya usia 6 tahun. Allah wafatkan ibunya, diasuh oleh kakeknya. Allah wafatkan kakeknya, diasuh oleh pamannya. Allah juga ambil pamannya, subhanallah. Menderita kemiskinan juga. Kalau masalah ekonomi, siapa dia? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Allah benci dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Rasulullah adalah Habibur Rahman, Habibullah. Dialah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah engkau itu adalah yatim, lalu kami angkat ke derajatmu, kami angkat kemuliaanmu. Kenapa? Karena wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kenapa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Buat teman-teman sekalian yang mungkin merasa Allah sedang menghancurkan saya dengan menjadi seorang anak yang broken home, subhanallah, ternyata justru Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin ayahmu bisa meninggalkanmu dan tidak bertanggung jawab. Mungkin ibumu bisa meninggalkanmu karena tidak bertanggung jawab, karena mereka juga manusia. Tapi ada yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak bersandar sama Allah, mau bersandar kepada siapa? Itulah kalau dikatakan ini kan bikin trauma. Kalau kita ke psikolog, psikolog bilangnya apa? Belajar memaafkan diri sendiri. Belajar menerima kenyataan. Ini bahasa agamanya apa? Ridho akan ketetapan Allah. Karena ada yang tidak bisa kita rubah, tapi ada yang bisa kita rubah. Masa lalu mungkin tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa bercermin dengannya. Wallahu ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Tapi emang kalau kita ngelihat tentang siroh-siroh nabawiyah, tentang nabi-nabi Betul. gitu ya, zaman dahulu gitu ya. Memang sepertinya Allah pengen mencontohkan bahwa memang gak ada yang Nabi Isa tidak ada bapaknya. Ya nggak? Nabi Yusuf alaihissalam juga ada aja masalah keluarganya. Betul. Tuh nggak Nabi ada. Musa dihanyutkan di sungai. Iya, nggak ada, maksudnya kayak nabi yang bapak ibunya kayak baik-baik aja, di rumah tenang-tenang aja, nggak ada ya. Ada aja masalahnya gitu, ada yang diuji, beda-beda ujiannya Beda-beda, gitu. beda-beda, bentuknya tuh beda-beda. Manusia-manusia hebat sedang dibentuk sama Allah. Nah jadi artinya emang kita gak boleh berkecil hati ya. Betul. Ustadz Syam yang baik, jazakallah Siap. khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Sekarang kita mau lanjut belajar sama Habib Muhammad nih. Bib, kadang-kadang kalau lagi mendapatkan ujian cobaan, namanya juga manusia ya Bib ya. Jamaah yang ada di rumah, wajar dong kalau kita ngerasa kadang-kadang aduh kok berat banget, capek banget. Sampai kapan sih ujian ini tuh, sampai kapan? Pertanyaannya satu. Kedua, kalau memang Allah lagi pengen menaikkan derajat kita, ngebentuknya
konfliknya tuh gimana dan kenapa benturannya nggak selesai-selesai gitu. Kadang-kadang tuh capek banget gitu Bib. Harus apa sih mohon tausiahnya? Baik. Orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minal mahdi ilal lahdi. Orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak dia lahir sampai dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjalani apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Tapi kita jalani dengan doa. Kita jalani dengan hikmat, kita jalani dengan syariat. Lihat contoh, Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail dibentuk dari lahir, yang dibawa oleh ibu beliau lari ke sana kemari, ikut ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan, oh kita ini manusiawi, seperti Ustadz Maulana sering mengatakan, kita ini manusiawi. Terkadang kita ada capeknya, ya Allah. Tapi capek kita tidak boleh ngeluh. Nabi katakan orang yang biasa mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, itu kata Nabi bukan dari golongan kami. Orang itu awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ujian tersebut? Kita hadapi dengan nikmat, kita hadapi dengan lapang dada, dan kita hadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Orang yang pertama kali nanti dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala alhammaduna ala kulli hal. Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Ketika lagi diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Dan tidak boleh mengatakan Ustadz ini bicara sabar terus, Ustadz ini bicara syurga terus, kami ini lagi lapar. Lapar itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia merasa ridho dengan apa yang Allah ujikan kepada kita, masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurganya tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berat, ya berat. Enggak ada orang bilang itu enteng. Dikatakan berat, ya itu berat. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa yang kita harapkan ketika lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan alhamdulillah sampai malu. Nabi Ayub itu mau berdoa, minta disembuhkan, minta disembuhkan sampai Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebelum sakit itu berapa tahun dikasih sehat oleh Allah. Ini baru berapa bulan aja dikasih sakit, malu minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, artinya memang ya harus ridho ya. Harus ridho. Dan kita lihat kenikmat Allah tuh banyak banget loh. Sedikit satu lagi, man lam yarda bi ghadha'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang enggak sabar dengan takdirku, dengan keputusanku, cari dunia lain. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Baik, jazakallah khair Bib. Baik. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami Ustadz curhat. Syam, Ustadz Maulana boleh ke depan. Afwan, siapa yang mau curhat angkat tangan Bu. Semangat, sekarang gantian sebelah kanan ya Bu, silahkan. Mana yang mau curhat silahkan. Ayo Bu, silahkan ke tengah-tengah. Ya Allah, bagus banget kudungnya. Ibu siapa namanya Bu? Umi Rohimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Ustadz. Iya. Pada tanggal 20, perkenalkan nama saya Umi Rohimah dari Majelis Taklim Al-Fatih, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Baik Umi, mau curhat apa? Tentang musibahnya suami. Oke. Pada tanggal 24 Juni tahun 2022 menjadi hari yang sangat menyakitkan buat keluarga. Jam 9 pagi mendapatkan kabar kalau suami wafat dikarenakan lagi membantu bongkar rumah saudara dan suami hamba tertimpa dinding yang roboh. Dan setelah itu hati ini merasa kacau balau dan tidak pernah merasa rasa sakit yang terada. Ustadz, saya mau bertanya,
apakah termasuk suami saya meninggalnya syahid? Karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat dan ibadah. Beliau juga sangat baik sekali terhadap semuanya orang. Kedua, berdosakah saya karena masih sampai sekarang masih merasa suami saya masih hidup dan lagi merantau jauh. Mohon jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kematian itu rahasia, tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Kematian orang yang tertimpa itu termasuk salah satu kategori mati syahid. Mati syahid itu mati yang terbaik sebenarnya. Dan 7 tergolong yang mati syahid. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan. Nah, itu mati kejatuhan. Mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya setelah yang satu ini, karena ada yang akan lewat. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.